Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Baik, untuk membuka kesempatan pembahasan pada pertemuan kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan ini adalah materi IPS kelas 8 yang memang di sini akan kita bahas adalah pengaruh perubahan dan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Faktor alam, berdasarkan posisi letak geografis ASEAN, maka negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri iklim sebagai berikut. Yang pertama, berada di wilayah beriklim tropis dan subtropis, mendapatkan curah hujan yang cukup besar setiap tahunnya, rata-rata sekitar 1.500 mm, dilalui sistem monsunal atau perubahan arah angin setiap 6 bulan. Terdapat musim hujan dan musim kering di sebagian besar wilayah. Umumnya suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Dengan ciri-ciri iklim tersebut, seperti curah hujan yang besar, maka hal tersebut mempengaruhi perkembangan tumbuhan-tumbuhan yang mengakibatkan tersebarnya beraneka ragam flora atau tumbuh-tumbuhan di wilayah tersebut. Terdapat beberapa tumbuhan khas seperti Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai yang belum tentu ada di wilayah lain di dunia ini. Di wilayah ASEAN juga terdapat keanekaragaman fauna atau hewan. Sebagian fauna khas di ASEAN tidak terdapat di wilayah lain seperti tapir dan komodo. Selain keanekaragaman flora dan fauna, wilayah ASEAN juga mempunyai permasalahan besar yang harus diwaspadai, yaitu pemanasan global atau global warming yang mengakibatkan munculnya perubahan cuaca secara ekstrim, sehingga bisa menimbulkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan angin topan. Perubahan cuaca yang ekstrim juga bisa mempengaruhi sistem irigasi, hasil panen, berkurangnya kesuburan tanah, hilangnya ekosistem dan sumber air. Selanjutnya, faktor geologi. Secara geologis, wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan tiga lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Akibatnya, banyak aktivitas lempeng yang sewaktu-waktu bisa mengakibatkan bencana alam seperti gempa bumi yang pernah terjadi di Aceh pada tahun 2006. Wilayah ASEAN juga dilalui oleh serangkaian pegunungan Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania, sehingga banyak terdapat gunung berapi di wilayah ASEAN. Efek dari banyaknya gunung berapi tersebut bisa membuat tanah menjadi subur. Selain itu, juga bisa mengakibatkan bencana alam seperti gunung meletus. Di wilayah ASEAN juga banyak terdapat sungai-sungai yang mempengaruhi pola pemukiman, pertanian, ekonomi, perdagangan, dan budaya negara-negara ASEAN. Selanjutnya, faktor kesediaan sumber daya alam. Keberagaman sumber daya alam yang dimiliki, baik pertanian, pertambangan, dan sebagainya, membuat negara-negara ASEAN saling bekerja sama dalam pemanfaatannya. Interaksi antar negara ASEAN terjadi karena suatu negara membutuhkan sumber daya alam negara lain. Akibatnya, terjadi perdagangan antar negara ASEAN yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat ASEAN. Selanjutnya, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama, teknologi transportasi. Dari tahun ke tahun, fasilitas transportasi di negara-negara ASEAN semakin bagus dan terus mengalami perbaikan, sehingga meningkatkan perpindahan orang dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Dengan adanya perbaikan sarana transportasi, juga berdampak pada semakin cepatnya arus perpindahan barang dan perdagangan antar negara ASEAN. Di sisi lain, pembangunan bandara, pelabuhan, dan stasiun di beberapa negara mengakibatkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi bandara, pelabuhan, dan stasiun. Selanjutnya, teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi di ASEAN semakin meningkat pesat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti
Populasi anak muda yang besar, urbanisasi yang terjadi karena adanya daya tarik teknologi komunikasi yang semakin maju di kota-kota besar, kemudian bertambahnya kepemilikan smartphone. Nah, teknologi komunikasi ini memang ketika usia saat ini kita begitu ya SMP SMA, jumlah populasinya besar atau jumlah penduduknya sangat besar sehingga banyak sekali orang-orang yang membutuhkan teknologi komunikasi khususnya berkaitan dengan handphone begitu ya. Kemudian urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota yang tertarik karena kota-kota besar perkembangan teknologi komunikasinya semakin bagus, semakin maju. Tuh, kemudian bertambahnya pemilikan smartphone jelas karena semakin kesini teknologi komunikasi ini semakin dibutuhkan untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi antara satu yang lainnya melalui dunia maya atau kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Ditinjau dari sisi ekonomi, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi akan mengakibatkan meningkatnya jual beli antar negara ASEAN dengan memanfaatkan fasilitas marketplace secara online begitu dan media sosial melalui internet. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara ASEAN telah menetapkan ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau wilayah perdagangan bebas ASEAN mulai 31 Desember 2015. Artinya barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa biaya. Tujuan AFTA adalah meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, menarik investasi asing dan membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Negara-negara ASEAN telah mengurangi bahkan menghilangkan hampir semua pajak impor maupun ekspor antar negara sehingga membuat wilayah ASEAN bagaikan satu pasar besar. Dengan demikian, AFTA menjadi blok ekonomi terbesar ketiga setelah European Union atau Uni Eropa dan North American Free Trade Area atau NAFTA, area perdagangan bebas Amerika Utara. Akan tetapi dengan adanya AFTA juga bisa menimbulkan kerugian bagi beberapa negara yang masyarakatnya tidak mempunyai skill atau kemampuan atau keahlian untuk bersaing, serta produk yang tidak mampu bersaing akan ditinggalkan konsumennya di pasar global. Selanjutnya, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Negara-negara ASEAN secara perlahan mulai meninggalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduknya dan beralih menjadi negara industri. Di sisi lain, terdapat negara ASEAN yang pertumbuhan penduduknya tinggi seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya konversi atau alih fungsi lahan. Lahan yang sebelumnya adalah lahan pertanian menjadi lahan industri dan atau lahan pemukiman. Perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa meningkatkan kebutuhan pembangunan sarana transportasi dan lahan untuk industri. Dengan perubahan fungsi lahan tersebut mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berkurangnya luas sawah sehingga bisa mengakibatkan turunnya produksi padi dan para petani kehilangan pekerjaannya atau berganti profesi misalkan menjadi buruh pabrik. Investasi pemerintah berkaitan dengan pertanian tidak dimanfaatkan secara optimal, kemudian ekosistem sawah yang telah terbentuk selama puluhan bahkan ratusan tahun akan berkurang, bahkan rusak dikarenakan polusi dari limbah industri yang berada di sekitar lahan pertanian. Baik, mungkin itu sekilas penjelasan tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Setelah ini silahkan bisa dilihat di grup WhatsApp atau Google Form masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.